Tahukah Anda bahwa Indonesia adalah negeri dengan ribuan legenda yang masih hidup di tengah masyarakat? Dari sosok mistis Nyai Roro Kidul, keangkeran Gunung Merapi, hingga misteri Danau Toba yang penuh hikmah, semuanya tak hanya jadi mitos, tetapi juga bagian dari budaya kita yang unik dan penuh nilai Islami. Apa hubungan legenda ini dengan kehidupan kita? Yuk, kita bahas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, tempat Anda menemukan kisah-kisah penuh hikmah, fakta menarik, dan mitos Islami yang menginspirasi. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Bantu kami sebarkan manfaat dengan SHARE dan tuliskan komen di bawah. Mitos Nyai Roro Kidul, Sang Ratu Pantai Selatan. Legenda awal Nyai Roro Kidul. Kisah Nyai Roro Kidul berasal dari cerita rakyat Jawa yang diwariskan secara turun-temurun. Ia dipercaya sebagai penguasa Laut Selatan Jawa, sosok ratu yang cantik dan sakti, dengan istana megah di dasar laut. Dalam beberapa versi, ia dikisahkan sebagai putri dari kerajaan Pajajaran yang dikutuk menjadi penjaga lautan. Sosoknya sering digambarkan memakai kebaya hijau dan identik dengan ombak besar di pantai selatan. Tradisi dan pengaruh mitos pada masyarakat. Masyarakat di sekitar pantai selatan, seperti di Parangtritis atau Pelabuhan Ratu, masih melestarikan tradisi labuhan. Ritual ini dilakukan untuk menghormati Nyai Roro Kidul dengan cara melarung sesajen ke laut. Sesajen ini biasanya berupa bunga, kain, makanan, dan benda-benda lain sebagai wujud rasa syukur atas hasil laut atau sebagai permohonan keselamatan. Di beberapa daerah, wisatawan juga sering diingatkan untuk tidak memakai pakaian hijau di pantai selatan, karena dipercaya dapat mengundang perhatian Nyai Roro Kidul, yang kemudian dapat membawa mereka ke istananya di dasar laut. Hubungan dengan Islam dan pelajaran yang bisa diambil. Dari sudut pandang Islam, keberadaan mitos ini bisa dipahami dalam konteks budaya lokal, selama tidak menimbulkan keyakinan yang melanggar tauhid, seperti percaya bahwa Nyai Roro Kidul adalah penguasa sejati laut. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa hanya Allah yang menguasai alam semesta, termasuk lautan yang luas. Misalnya, dalam Quran Surat Al-Mulk 15, Allah berfirman, "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah dijelajahi bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan." Ritual budaya seperti labuhan dapat menjadi wujud rasa syukur kepada Allah, jika diniatkan untuk menghormati alam dan rezeki yang diberikannya, tanpa melibatkan unsur syirik. Selain itu, mitos ini juga menjadi pengingat pentingnya menjaga lautan sebagai salah satu sumber kehidupan manusia. Pengaruh psikologis dan sosial di masyarakat. Mitos ini menciptakan kesadaran akan pentingnya menghormati alam. Kepercayaan akan pantai yang angker seringkali mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati saat beraktivitas di laut, seperti nelayan yang mematuhi adat tertentu sebelum melaut. Ini secara tidak langsung menciptakan harmoni antara manusia dan alam. Apakah mitos ini benar-benar ada? Banyak yang mempertanyakan kebenaran kisah Nyai Roro Kidul. Sebagian orang mengaku pernah melihat penampakan wanita berbaju hijau yang muncul di laut, sementara yang lain menganggapnya hanya cerita yang berkembang untuk menjaga kearifan lokal. Dari sisi iman, kita tetap meyakini bahwa semua kejadian yang tampak gaib adalah atas izin Allah. Jika mitos ini membawa kebaikan seperti melestarikan budaya dan menjaga lingkungan, maka kita dapat memetik hikmahnya sebagai pelajaran hidup. Gunung Merapi, gunung penuh misteri. Gunung Merapi, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, tidak hanya dikenal karena letusannya yang dahsyat tetapi juga karena kisah-kisah mistis yang menyelimutinya. Gunung ini berada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta, dan sejak lama dianggap sebagai tempat suci yang penuh misteri. Masyarakat setempat percaya bahwa Gunung Merapi memiliki penunggu atau makhluk gaib yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Legenda Gunung Merapi dan penjaganya. Menurut mitos, Gunung Merapi diyakini sebagai tempat tinggal para roh dan makhluk halus,
yang dipimpin oleh tokoh gaib bernama Eyang Merapi. Ia dianggap sebagai raja dari dunia gaib yang menjaga gunung tersebut. Ada juga kepercayaan bahwa Gunung Merapi memiliki hubungan spiritual dengan Keraton Yogyakarta, yang konon kerap melakukan ritual khusus untuk berkomunikasi dengan penunggu gaib gunung tersebut. Masyarakat percaya bahwa setiap aktivitas vulkanik di Gunung Merapi adalah tanda dari penunggu untuk mengingatkan manusia agar menjaga keseimbangan alam. Ritual adat untuk Gunung Merapi. Tradisi yang paling dikenal adalah upacara Labuhan Merapi, yang dilakukan oleh pihak Keraton Yogyakarta. Ritual ini melibatkan persembahan berupa pakaian, makanan, dan benda-benda simbolis lainnya yang dilarung atau diletakkan di titik tertentu di gunung. Ritual ini bertujuan untuk memohon keselamatan dan perlindungan, serta untuk menghormati makhluk gaib yang dipercaya tinggal di sana. Selain ritual keraton, masyarakat lokal juga sering menggelar doa bersama atau kegiatan adat setiap menjelang letusan. Mereka percaya bahwa dengan menghormati penunggu Merapi, mereka akan selamat dari bencana. Mitos letusan sebagai pertanda. Letusan Gunung Merapi seringkali dianggap sebagai pertanda bagi masyarakat. Sebagai contoh, letusan dahsyat pada tahun 2010 yang menyebabkan ribuan orang kehilangan rumah dan nyawa dianggap sebagai peringatan alam untuk manusia agar lebih bijak dalam menjaga harmoni. Dalam Islam, fenomena ini bisa dimaknai sebagai tanda kebesaran Allah yang mengingatkan manusia akan keterbatasan mereka. Seperti dalam Quran Surat Al-An'am 59. Dan pada sisinya kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Pelajaran dalam Islam tentang Gunung Merapi. Gunung Merapi mengajarkan banyak pelajaran berharga, terutama tentang pentingnya menjaga hubungan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Dalam Islam, gunung adalah salah satu tanda kebesaran Allah yang menjadi pengingat bagi manusia. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat An-Naba 6-7. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, dan gunung-gunung sebagai pasak? Letusan yang terjadi adalah bukti nyata dari kuasa Allah yang mampu mengubah segalanya dalam sekejap. Oleh karena itu, sebagai manusia, kita diajarkan untuk tidak hanya mengagumi keindahan alam, tetapi juga menjaga dan menghormatinya. Kepercayaan dan harmoni alam. Meskipun kepercayaan akan mitos penunggu Merapi seringkali bertentangan dengan ajaran Islam tentang tauhid, ada hikmah yang bisa diambil. Tradisi menghormati gunung bisa menjadi simbol kesadaran untuk menjaga lingkungan dan hidup selaras dengan alam. Dalam Islam, menjaga alam adalah bentuk ibadah, karena Allah menciptakan alam untuk manusia, bukan untuk dirusak. Misteri Merapi dalam kehidupan modern. Meski zaman modern telah membawa banyak perubahan, kepercayaan mistis seputar Gunung Merapi tetap bertahan. Para pendaki, wisatawan, dan masyarakat setempat masih sering menceritakan pengalaman-pengalaman mistis mereka, seperti mendengar suara gamelan di puncak gunung atau melihat bayangan misterius. Fenomena ini seringkali menjadi daya tarik wisata sekaligus pengingat akan keberadaan hal-hal yang tidak kasat mata. Kesimpulan, Gunung Merapi adalah simbol hubungan kompleks antara manusia, alam, dan spiritualitas. Sebagai umat Muslim, kita diajarkan untuk tidak mempercayai hal-hal yang berbau syirik, tetapi kita bisa mengambil hikmah dari tradisi lokal yang mengingatkan pentingnya menjaga alam sebagai amanah dari Allah. Bagaimana menurut Anda, apakah Gunung Merapi lebih banyak menyimpan mitos atau fakta? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Ya, misteri Danau Toba, keajaiban alam yang penuh legenda. Danau Toba, danau vulkanik terbesar di dunia, tidak hanya menjadi ikon keindahan alam Sumatera Utara tetapi juga menyimpan kisah legenda yang penuh misteri. Danau ini dipercaya terbentuk akibat letusan supervolcano ribuan tahun lalu, tetapi bagi masyarakat setempat, ada cerita rakyat yang mengisahkan asal-usulnya, yang hingga kini masih hidup dalam tradisi dan budaya. Legenda asal-usul Danau Toba. Cerita rakyat tentang Danau Toba dimulai dengan kisah seorang pemuda bernama Toba yang hidup sebagai petani sederhana. Suatu hari, ia menangkap seekor ikan besar yang ternyata bisa berbicara.
Ikan itu berubah menjadi seorang wanita cantik yang akhirnya ia nikahi, dengan syarat rahasia asal-usul wanita itu tidak boleh diungkapkan. Mereka hidup bahagia dan memiliki seorang anak, namun pada suatu saat, Toba melanggar sumpahnya dengan mengungkapkan bahwa istrinya adalah ikan. Kemarahan wanita itu menyebabkan bencana besar, air meluap dan menenggelamkan desa mereka, yang kemudian menjadi Danau Toba. Anak mereka, Samosir, dipercaya menjadi asal-usul Pulau Samosir yang ada di tengah danau. Tradisi dan keyakinan masyarakat Toba. Legenda ini tidak hanya menjadi cerita pengantar tidur, tetapi juga terjalin dalam kehidupan masyarakat Batak di sekitar Danau Toba. Masyarakat setempat menganggap danau ini suci dan penuh makna spiritual. Ada tradisi tertentu yang dilakukan sebelum seseorang memanfaatkan hasil alam di sekitar danau, seperti upacara adat untuk memohon izin atau meminta berkah. Kepercayaan ini mencerminkan bagaimana masyarakat menghormati alam sebagai sumber kehidupan. Perspektif Islam, hikmah di balik legenda. Dalam Islam, legenda seperti ini bisa dipahami sebagai bentuk ekspresi budaya untuk menjelaskan fenomena alam yang luar biasa. Meskipun kisah ini tidak memiliki dasar agama, ia mengajarkan nilai moral yang penting, menjaga janji, menghormati pasangan, dan konsekuensi dari melanggar aturan. Nilai-nilai ini selaras dengan ajaran Islam, seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra 34. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Danau Toba juga menjadi bukti nyata kebesaran Allah. Letusan supervolcano yang menciptakan danau ini adalah salah satu peristiwa geologi paling dahsyat dalam sejarah bumi. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah 164, Allah mengingatkan kita untuk merenungkan tanda-tanda kebesarannya di alam semesta. Mitos dan fakta, perpaduan yang unik. Meskipun legenda Danau Toba syarat dengan unsur mistis, ada fakta ilmiah yang menjelaskan asal-usul danau ini. Letusan supervolcano Toba sekitar 74.000 tahun yang lalu menciptakan kaldera raksasa yang kemudian terisi air, membentuk danau seperti yang kita kenal hari ini. Namun, bagi masyarakat lokal, legenda Toba tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya mereka. Mitos ini mengajarkan harmoni dengan alam dan rasa syukur atas sumber daya yang melimpah. Selain keindahannya, Danau Toba juga menjadi simbol pelajaran hidup. Cerita tentang Toba dan keluarganya mengingatkan kita untuk tidak serakah, menjaga hubungan antar manusia, dan selalu bersyukur atas karunia yang diberikan Allah. Dalam konteks modern, danau ini juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga lingkungan. Pencemaran dan eksploitasi yang berlebihan bisa mengancam kelestarian ekosistem Danau Toba, dan ini bertentangan dengan ajaran Islam yang memerintahkan manusia untuk menjaga bumi sebagai amanah. Fenomena gaib dan misteri modern. Tidak hanya cerita legenda, banyak wisatawan maupun penduduk setempat yang mengaku mengalami hal-hal mistis di sekitar Danau Toba. Dari penampakan sosok misterius hingga suara-suara aneh di malam hari, kisah-kisah ini menambah daya tarik Danau Toba sebagai tempat yang penuh misteri. Namun, sebagai umat Muslim, kita diajarkan untuk selalu kembali kepada Allah ketika menghadapi hal-hal yang tidak dapat dijelaskan, karena hanya Allah yang Maha Mengetahui. Misteri Danau Toba adalah perpaduan antara keindahan alam, kisah legenda, dan nilai budaya yang kaya. Sebagai umat Muslim, kita diajarkan untuk tidak terjebak dalam kepercayaan syirik, tetapi tetap menghormati tradisi lokal dengan mengambil hikmah di baliknya. Danau Toba mengingatkan kita akan pentingnya menjaga janji, menghormati alam, dan merenungkan kebesaran Allah melalui tanda-tandanya di bumi. Sobat semua, legenda-legenda seperti Nyai Roro Kidul, Gunung Merapi, dan Danau Toba adalah bagian dari warisan budaya yang harus kita lestarikan. Namun, sebagai umat Muslim, jangan lupa untuk menjadikan semua ini pengingat akan kebesaran Allah. Semoga kisah-kisah ini menginspirasi kita untuk lebih menghargai alam dan budaya. Jangan lupa tuliskan komentar Anda, dan dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan share. Bersama kita sebarkan hikmah melalui cerita-cerita budaya dan religi.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.